Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, innal ma' khuliqa qabla al-'arsy, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, yang artinya sesungguhnya air itu Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan arsy. Arsy-nya Allah, singgah sananya Allah, kekuasaan Allah, itu ternyata masih ada makhluk yang diciptakan terlebih dahulu sebelumnya berupa air. Maka dimanapun kita, itu nggak pernah yang namanya terlepas daripada air. Mau hidup dimanapun. Bahkan sampai dikatakan, orang kalau nggak makan, itu paling bisa betah 3 hari 3 malam nggak makan, tapi masih hidup. Tapi setelah itu kematian yang akan ia temui. Tapi kalau orang nggak nemu air, walaupun makan seminggu lebih tapi nggak ada air sama sekali, itu nggak nunggu waktu yang lama. Orang katakan, ahli kesehatan mengatakan 1 hari 1 malam saja, umumnya orang kalau nggak minum airnya akan lemas, akan lemah fisiknya. Maka 2 hari 3 hari sudah kematian pasti akan ditemui. Maka bapak-bapak hadirin keluarga Thoriqul Jannah rahimakumullah dimanapun berada, yang perlu kita sekarang ini renungi adalah kita belajar dari makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya air. Apa maksudnya? Kita pelajari, kita ambil hikmah, ambil pelajaran. Sebisa mungkin kita ini hidup sebagaimana air. Maka yang pertama, air itu sifatnya adalah cair. Sebagaimana di hadapan kita ada air yang begitu luas sekali, yang mana Imam Ghazali katakan, kalau kalian ingin tawakal, benar-benar tawakal sama-sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah yang berikan hidup dan mati, maka kamu pergi ke laut, ambil itu kapal, ambil itu pelampung. Setelah sampai di tengah-tengah laut, buang itu pelampung. Kalau kamu naik kapal, kamu loncat, tinggalkan itu kapal, maka disitulah tawakal yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kehidupan kita itu belum pantas kalau untuk kita sekarang ini dikatakan kita ini tawakal, tidak, tapi hanya belajar tawakal. Kalau orang bilang saya tawakal kok, tapi di rumahnya rekeningnya ada puluhan juta, ratusan juta, itu tawakal karena ada sesuatu. Yang dinamakan tawakal itu apa? Walaupun punya sesuatu, tapi dia tidak sama sekali tidak berpikir terhadap apa yang membuat dia bisa hidup selamanya ataupun beberapa masa ke depan. Maka yang pertama, belajar dari air. Apa? Kita belajar air itu sifatnya mengurai sesuatu. Apa-apa sampah kalau dibuang ke laut, itu lama-kelamaan akan terurai. Jangankan sampah, bangkai kapal saja lama-kelamaan, tahun ganti tahun, yang awalnya utuh kropos juga. Apa maksudnya? Hidup kita sebagai manusia ini sebisa mungkin seperti air di kehidupan masyarakat, membaur, dan jika ada keburukan-keburukan orang lain, berusaha untuk meredamnya dengan apa? Dengan untuk mengajak ke dalam kebaikan, dan juga menasehati dalam kebaikan, kesabaran. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi sifatnya air mengurai, Pak. Kalau kita sebagai manusia, saya nggak betah karena di sini daerahnya ini daerah orang-orang buruk, orang-orang jahat, maka itu suatu tindakan yang kurang dibenarkan dalam syariat Islam. Kalau memang kondisi masyarakat baik, ya kita alhamdulillah. Kalaupun buruk, kita bersabar, berusaha untuk mengurai. Nah, mengurai apa maksudnya? Meredam daripada perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang maksiat di kalangan masyarakat. Nah, sifat yang kedua air ini, keluarga Thoriqul Jannah rahimakumullah, sifat air yang kedua, air ini sifatnya mengalir. Ada namanya hulu, ada namanya hilir. Nah, maka kita pun mengalir. Apa mengalir? Kalau kita punya ilmu, kita punya harta, itu dialirkan, jangan diendapkan. Nah, apalagi kita semua ini habis mengunjungi pesantren,
menyalurkan amanah daripada teman-teman ataupun saudara-saudara yang bersedekah pekanan. Ini sejatinya kita pun terlibat dalam mengalirkan segala sesuatu apa yang kita punya. Ahli ilmu, ilmunya akan busuk di dalam hati kalau enggak disampaikan. Sebagaimana kotoran dibuang di selokan, selokannya ternyata airnya enggak jalan, enggak mengalir, makanya akan membusuk, akhirnya dinamakan comberan. Tapi walaupun itu kotoran sebau apapun, bangkai ataupun kotoran manusia, tapi dialirkan, dibuang di air yang sedikit tapi mengalir, maka itu nanti juga akan bersih tempat tersebut karena ngalir, terurai. Maka kita juga seperti itu. Saya belum dapat ilmu yang banyak kok. Kapan kamu dapat ilmu yang banyak baru kamu sampaikan? Gak ada alasan sedikit banyak itu baru syarat untuk bisa atau tidaknya menyampaikan sesuatu. Saya nunggu kaya kok, saya baru mau sedekah. Bullshit kalau bahasa anak muda sekarang. Tong kosong, nyaring bunyinya isinya nggak ada, namanya tong kosong. Makanya orang kok bilang saya kalau nunggu panen sedekah, kalau saya punya mobil saya baru mau datang ke majelis. Alah, itu kalau bahasa Jawanya dikilani sajalah itu. Paling ngomong seperti itu kalaupun kaya, ada sudah. Paling lupa juga. Sering-sering lupa. Kalaupun ada 1-2 tapi sering-sering lupa. Maka sekemampuan kita pas itu juga ketika ada panggilan sedekah, ya sedekah. Ada panggilan ngajar, ya ngajar. Ada panggilan belajar, ya harus hadir. Ada panggilan sholat, ya harus sholat. Maka kita belajar ilmu sholat juga. Apa? Ilmu sholat itu apa? Ikhlasnya terakhir, yang penting kita amal terlebih dahulu. Saya belum ikhlas kok kalau sholat. Berarti kalau belum ikhlas, belum mampu ikhlas ketika sholat, nggak sholat berarti. Tambah lagi dosa. Siapa gurunya? Mbah Google berarti. Saya nih kalau sedekah ini belum ikhlas saya, daripada nanti banyak tapi nggak ikhlas, mending saya nggak usah sedekah. Ini kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan ini orang yang jahil, orang yang bodoh menunda amalan gara-gara takut tidak ikhlas. Ikhlas nanti dengan sendirinya seperti air ngalir. Kalau sudah menjadi rutinitas, insya Allah nanti ikhlas. Sedekah kemarin belum ikhlas, insya Allah sekarang ikhlas walaupun sedikit. Sekarang ikhlas sedikit, siapa tahu minggu depan ikhlasnya banyak. Begitu juga. Dasar sekali saya bersyukur sekali ini bisa bergaul dengan bapak-bapak yang masya Allah jiwanya jiwa energik, jiwanya jiwa muda, jiwa muda mau bergerak. Padahal kalau di kampung-kampung di daerah-daerah lain umur-umur segini sudah maunya pokoknya ya duduk di kursi, nyuruh-nyuruh sudah. Kamu sana yang pergi ke pesantren sana nyalurkan sedekah. Tapi tidak, kita belajar dari bapak-bapak di sini semangatnya energik. Walaupun Majelis Taklim Thariqul Jannah nih organisasi juga organisasi, dibilang bukan juga bukan, tapi terorganisir. Itu yang bikin jadi berkah dalam suatu perkumpulan. Maka sifat air yang kedua mengalir. Apalagi bagi laki-laki ini jangan di rumah terus ngendok, itu nggak bisa ngendok. Kalau laki-laki ayam jago di mana-mana dia ya tarung di luar kalau nggak petualang. Walaupun itu nanti ngotori terasnya tetangga juga, tapi keluar. Kalau babon betina ya di kandang nggak apa-apa karena bisa bertelur. Tapi kalau laki-laki itu semakin jauh di mana dia kawasan dia belajar, semakin jauh dia bisa berjelajah, ini semakin bagus. Jadi kalau laki-laki prinsipnya 2, pengalaman, pengamalan. Jangan hanya amal-amal tapi nggak ada pengalamannya. Jangan juga pengalaman kemana tapi nggak pernah amal juga. Maka sifat yang kedua ngalir. Kalau mau berkah hidupnya ngalir. Dan ini juga buat hadirin, buat keluarga yang lainnya yang belum sempat ikut serta, ini harus semangat untuk ikut serta sedekah. Kalaupun nggak mampu 10.000 ya minimal 100.000. Kalau nggak mampu sedikit, yang banyak. Saya nggak punya uang sedikit kok, nggak punya recehan, ya sudah berarti uang yang utuh yang banyak berarti. Nah, sifat yang terakhir air, karena kita juga ini terbatas waktu. Sifat terakhir yang air ini dibutuhkan oleh semua makhluk. Nggak hanya manusia yang butuh air, tapi semua makhluknya Allah butuh air.